Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang on hari ini, ya tentunya kita kembali lagi ke podcast yang seolah akan memberikan edukasi, manfaat, dan wawasan kepada kita semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang menilik arah gerak pemuda. Nah, tentunya yang akan kita bahas ya pemuda di Kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten yang sudah sama-sama kita tahu, yang teman-teman juga bisa menginformasikan beberapa keunggulan yang ada di kabupaten kita tercinta ini. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari organisasi Rafflesia Muda Bengkulu Utara atau Rambu. Tentunya yang hadir kali ini adalah ketua umumnya. Nah, ada Bung Adi Siswanto. Apa kabar, Bung Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana aktivitas hari ini? Ya, alhamdulillah lancar. Masih sering jogging pagi Oke. sore, kegiatan kesibukan masih tetap produktif begitu. Lancar ya. Pertama harus menjaga pola makan sih. Ya. Karena pola makan itu penting begitu. Oke, berarti tentunya tentang jaga kesehatan setiap hari. Dan terus produktif tentunya. Nah, tentunya itu. Nah, setiap hari kita harus menjaga kesehatan dan harus produktif, apapun kegiatan. Nah, oke. Kali ini cukup menarik tema pertama tentang kepemudaan. Ya, saya harap teman-teman pemuda, remaja, dan siapapun itu bisa sama-sama nanti mengulas kembali apa yang telah kami diskusikan untuk menjadi referensi teman-teman di masa yang akan datang. Tentang pemuda, ya tentunya terutama juga saya sudah mengenal Bung Adi sudah cukup lama, kalau tidak salah sekitar tahun 2020 ya, Bung Adi? 2000, ya, sekitar masih masa-masa COVID dulu ya, 2019-2020 itu sudah mengenal Bung Adi. Waktu itu kegiatan sesi pertama bela Palestina kalau tidak salah ya. Sebelum COVID berarti Bang ya? Nah ya, sekitaran tahun itu. Nah, sekitaran tahun itu. Dan itu Bung Adi masih awal-awal mencari informasi tentang Rambu gitu. Nah, itu kami pertama bertemu sampai sekarang sudah cukup lama. Termasuk juga proses awal-awal berdirinya Rambu. Nah, beliau sudah bergabung. Nah, tentang pemuda, Bung Adi, kita kan sama-sama tahu pemuda itu tonggak peradaban bangsa Indonesia yang momentum-momentum bersejarah memang seringkali diukir oleh para pemuda. Nah, kita ingin tahu ini, di berbagai daerah kan beberapa ada yang memang aktif gerakan pemudanya, kemudian berbagai macam kegiatan, juga dalam skala nasional, dalam catatan sejarah itu kalau kita bicara pemuda, itu pasti melibatkan mahasiswa, aktivis pergerakan mahasiswa di sekarang. Nah, di daerah-daerah pun sampai hari ini masih tercatat pemuda-pemuda yang produktif, yang aktif, selalu memberikan kreasi-kreasi baru. Ya. Nah, itu apakah nanti kita ulik ya, apakah masih ada di seluruh daerah di Indonesia atau di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, atau hanya di beberapa daerah tertentu. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman Bung Adi nanti boleh kita sama-sama diskusi. Dan kira-kira dari pergerakan-pergerakan yang sudah dilalui itu apa saja dan bagaimana bentuk-bentuk dan prosesnya, termasuk juga tantangan-tantangannya selama ini, dan impian-impian ke depan dari gerakan pemuda itu sendiri. Gambaran-gambaran juga ke depan itu kira-kira bakal seperti apa gerakan pemuda yang ada di daerah kita ini. Nah, itu yang ingin kita ulik nanti. Nah, tentunya saya mau tahu dulu pertama ini dari Bung Adi. Setelah mengikuti dari awal dulu, kira-kira asal-usul gerakan pemuda yang ada di Bengkulu Utara ini sejak kapan mulai hidup kembali? Dan
dalam bentuk apa waktu itu yang Bung Adi rasakan, yang Bung Adi lihat? Nah, boleh diceritakan. Ya, tentunya yang pertama pada waktu itu saya masuk kemudian daripada mencari sebuah informasi mengenai organisasi daerah ini, salah satunya itu di tahun 2020, awal tahun 2020. Kemudian Abang F sendiri yang menawari waktu itu ya, ayo gabung gitu, gabung mendirikan sebuah organisasi pemuda yang skalanya regional saja, dan mungkin berawal dari regional, kemudian nanti kita akan terus berproses dan berprogres untuk kemudian bisa ke tingkat yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Jadi awal-awal mendirikan sebuah organisasi ini, maka informasi itu sudah Bang EF informasikan pada saat itu, sehingga pas waktu masa COVID sempat banget terhenti karena kita pengen semacam peresmian Rafflesia Muda waktu itu di Ruhul Jadid ya, di sekitar Ruhul Jadid di 2020 karena masih pandemi COVID-19, jadi kita mundur menjadi 2021. Dan awal-awal ikut sangat senang sekali, sangat excited sekali karena bisa menjadi bagian gitu, menjadi pendiri salah satu, diajak oleh pendiri atau founder Rambu pada saat itu, sangat senang sekali bisa menjadi bagian daripada untuk terus kemudian nanti meregenerasi musim-musim penggerak bermanfaatan yang ada di kota muda itu sendiri. Jadi pertama dari pendirian Rambu itu juga ya, yang dialami Bung Adi. Termasuk juga yang Galang Dana Palestina Perdana itu ya? Iya itu. Di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama, cuman resminya di tahun yang berbeda. Karena sempat. Ya, berarti di momentum itu yang Bung Adi rasakan bahwa gerakan di Bengkulu Utara ini yang pemudanya mulai hidup kembali. Ya, jadi saya rasa mulai dari aksi Palestina waktu itu ya, kemanusiaan dalam Palestina, yang kemudian bahwa potensi pemuda di Bengkulu Utara ini juga nggak main-main gitu, nggak kalah saing dengan pemuda di luar sana. Kita istilah kata ngomongin pemuda di luar Bengkulu, kita ngomongin Bandung, kita ngomongin Jakarta, kita ngomongin Bali, mungkin kita semua sama, kita punya kesempatan untuk terus berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan, untuk terus menyuarakan, bergerak dalam dan berkontribusi untuk pemuda dan masyarakat itu sendiri. Ya, betul sekali. Nah, tadi juga termasuk di pendiriannya Bung Adi ikut ya. Nah, itu kan juga sedikit banyaknya tahu tentang tujuan ya, tujuan dilahirkannya, kemudian bagaimana bisa terbentuk, apa latar belakang Rambu itu terbentuk, kenapa bisa terbentuk, dan apa nanti outputnya pada jangka panjang dari Rambu itu sendiri didirikan. Jadi yang pertama, alasan saya mengikuti sebuah organisasi ini, yang pertama karena visi dan misi, dan tahu secara universal tujuan daripada organisasi itu terbentuk. Kemudian saya bertanya waktu itu sebelum organisasi ini terbentuk dengan Bang F selaku founder dari Rambu, ya ini tujuan didirikan ya sebuah organisasi pemuda untuk mendirikan rumah aspirasi pemuda dan masyarakat dalam ambisi gerakan-gerakan moral. Tentunya ini saya merasa sangat terpanggil sekali karena sebagai pemuda kita ketahui bahwa pemuda hari ini adalah harapan pemuda hari esok dan seterusnya. Maka saya rasa kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk terus kemudian menjadikan sebuah idealisme ini puncak kekuatan di antara dua kelemahan dengan upaya-upaya yang kita kerahkan di masa muda, sehingga nanti harapannya ke depan organisasi ini dapat terus terjalankan dan terus meregenerasi mesin-mesin penggerak bermanfaatan pada saat itu pertama kali menjadi Rambu. Ya, pertama kali itu ya. Jadi berawal dari kisah-kisah awal ya, Bung Adi ya. Tentunya memang tujuannya untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya melalui apa yang bisa kita ikuti. Oke, sebagai pemuda ini Bung Adi, terlepas dari apapun itu, wadah-wadah yang kita ikuti atau Bung Adi ikuti,
Nah, yang Bung Adi pegang prinsipnya sampai hari ini, sebagai pemuda itu apa peran dan fungsinya secara umum untuk peradaban? Ya, Nah, jadi saya rasa pemuda itu adalah kalau enggak pemimpin selanjutnya begitu. mm, Jadi ada 4 kriteria atau 4 apa namanya karakteristik manusia di bumi ini. Salah satunya yakni orang yang punya sifat pesimis, pesimis tidak kemudian tidak dapat melihat segala sesuatu dengan sudut pandang negatif. Sementara ketika kita pemuda, maka intinya pertama kita adalah sebuah optimisme. Itu yang pertama sah. Terus kemudian yang kedua adalah realistis. Banyak realistis. sekarang, iya, banyak sekarang pemuda yang realistis gitu, tergantung apa kata orang. Ibarat kata, Mbak Ilalang kita ada kena angin ke utara, kita ke utara, ke timur, ke barat. Jadi nggak ada pijakan gitu. Nggak ada prinsip Kita ya. nggak ada prinsip. Kita mengikuti angin saja, kita mengikuti arus. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, injakan pertama anak muda adalah optimisme. Maka dengan optimisme, dengan tujuan-tujuan yang akan kita capai, dengan bekal optimisme tadi, dan saya yakini dan teman-teman pemuda juga saya yakin bahwa melalui optimisme ini bisa melahirkan sebuah lebih tinggi lagi, yakni progresif, kemudian memunculkan sebuah ide-ide, memunculkan sebuah kepakaran, dan istilahnya itu bisa menjadi stimulus dalam kehidupan sehari-hari melalui optimisme, kemudian dapat berkreasi. Jadi selama tidak melanggar aturan, kita akan terus bergerak menemukan ide-ide baru, dan saya yakin dengan dua bekal ini, optimisme dan progresif, kita dapat menjadi leader, next leader. Oke, tentunya berarti melalui proses-proses yang dinamakan jangan pernah diam sebagai pemuda. Harus melakukan pergerakan, kemudian melakukan tindakan, berkreasi, dan seterusnya. Yang nanti pada puncaknya akan menjadi leader-leader selanjutnya. Seperti itu ya Bung Adi. Nah, oke, top sekali. Sebagai pemuda memang kita harus paham tentang peran dan fungsi kita sebagai orang-orang yang dalam usia produktif. Oke, tentunya kita juga ingin tahu ini beberapa jejak sejarah yang diukir gerakan pemuda yang telah mengubah keadaan mungkin yang dulunya kelam suatu negara atau suatu bangsa. Kemudian dengan adanya desakan-desakan atau intervensi yang membuat suatu peradaban itu berputar balik ya. Nah, kemudian menjadi keadaan yang lebih baik. Itu yang Bung Adi ketahui, apa saja boleh diceritakan, dan mungkin termasuk bagian dari inspirasi Bung Adi hingga sampai hari ini. Nah, itu boleh diceritakan apakah di Indonesia atau di bangsa lain? Jadi mengenai pemuda, kalau kita bicara pemuda itu memang banyak banget narasi-narasi yang hadir, narasi-narasi yang bisa kita istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu pegangan kita. Salah satunya itu kita nggak terlepas dari sejarah. Maka ketika pemuda dia soal sejarah, ketika kita mengerti, kita zaburi, menelaah dengan sejarah, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari sejarah itu. Contoh sederhana begini, Bung Karno itu pernah berkata pada saat itu, beri aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan juga. Berarti betapa luar biasanya, betapa maha dahsyatnya, betapa energiknya pemuda dengan fresh, dengan sesuatu yang out of the box gitu, dengan sesuatu atau tujuan-tujuan yang mungkin ketika puncak kekuatan itu dipakai atau dibuat dengan sesuatu yang positif untuk berkarya dan seterusnya. Maka kalau kita melihat sejarah, kita dapat mengambil pelajaran begitu dan memakainya di masa-masa sekarang. Kemudian kalau untuk sejarah pemuda, ada istilahnya Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang kita peringati di setiap 28 Oktober 1928. Jadi pada waktu kemarin kita sempat memperingati bahwa spirit dan semangat pemuda ini
perlu kita naungkan, perlu kita gaungkan, karena dengan belajar sejarah, dengan belajar sejarah kita dapat terdidik, kita dapat istilahnya itu bisa belajar meneliti apa saja problematika pada saat itu, sehingga kita dapat belajar. Kita nggak hidup di zaman itu, kita nggak hidup melalui proses yang panjang, tapi kita bisa memberikan sebuah apa ya, pelajaran yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan negara sekarang ini. Betul sekali. Intinya begitu. Ya, tentunya yang kalau di Sumpah Pemuda itu memang gerakan di Budi Utomo membuat salah satu momentum bersejarah Indonesia di percepatnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu salah satu hasil dari perjuangan para pemuda, pemikiran-pemikiran yang memang kadang dikatakan oleh sebagian besar orang terlalu serabutan, ya, terlalu kerasa kusuk, tapi memang idealisme pemuda itu kadang sesuai dengan ya, ketentuan-ketentuan alam yang memang sudah diinginkan oleh bangsa kita pada waktu itu. Nah, kemudian juga pada tahun 98 itu, Bung Adi, ya, gerakan reformasi itu yang benar-benar mengubah keadaan bangsa kita yang waktu itu era kepemimpinan Soeharto yang cukup lama, kemudian krisis moneter yang berkepanjangan, ya akhirnya membuat keresahan-keresahan itu memuncak pada gerakan mahasiswa pada 98. Nah, ya tentunya itu ya Bung Adi, yang sama-sama kita tahu itu hasil-hasilnya. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan yang cukup klasik. Tapi menurut Bung Adi nih, yang tampak jelas di depan mata perbedaan pemuda zaman dulu dengan sekarang itu di mana letak bedanya? Apa bedanya? Apakah masih sama? Terus kalau ada bedanya itu di bagian apa yang sangat mencolok? Nah, ini tanpa kita pandangan subjektif ya, secara objektif. Kira-kira apa? Tentunya sangat jauh sekali ya. Jauh. Zaman era dulu dengan sekarang sangat jauh beda sekali. Kita melihat di zaman digitalisasi, semua informasi dapat terjadi dengan cepat. Semua berita, semua isu-isu kita dapat akses dengan cepat dan mudah. Tapi di satu sisi problematika yang ada di dalam pemuda hari ini itu beda dengan apa yang terjadi di era dulu. Kalau di era dulu itu mungkin karena terjadi krisis ya. Krisis, bukan krisis identitas. Kalau pemuda sekarang di era digitalisasi itu lebih kepada krisis identitas. Kenapa? Karena ketika kita tidak belajar sejarah melalui era digitalisasi, kita melihat istilahnya itu platform, kita melihat sosial media, kita mengikuti algoritma sosial media, kemudian kita diasuh oleh itu. Kita nggak belajar sejarah bahwa kegunaan sosial media itu untuk apa. Seringkali kita terlena dengan itu, karena kita nggak belajar sejarah, kita kurang literasi di situ. Kita kurang mengerti tentang perjuangan para pemuda dulu, tentang perjuangan pahlawan kita dalam mendirikan NKRI ini tentunya, tentang semangat pemuda yang berkobar. Dengan demikian, maka ketika krisis identitas, ketika matinya sebuah kepakaran, maka bisa kita bisa kita sebut bahwa di era sekarang ini menjadi tantangan kita untuk kemudian menjadi pihak kita bersama untuk menuntaskan untuk mengembalikan marwah pemuda itu ya. Lalu kemudian kalau kita sedikit lagi belajar tentang sejarah, di zaman 90-an itu ada namanya, saya lupa namanya, ada Raul Makrus kalau nggak salah. Di era 90-an itu ada tokoh sosiologi. Dia tuh pernah bilang bahwa akan ada masanya di mana pemuda itu akan fokus kepada hal-hal eksternal gitu, bukan fokus kepada hal-hal pengembangan diri. Seperti yang kita ketahui sekarang, ketika kita diasuh oleh platform, oleh
sosial media lalu kemudian kita lengah karena kita nggak belajar sejarah, kita nggak ngerti ilmunya. Mm-mm. Jadi masalah untuk pengembangan diri, apa sih potensi yang kita bisa kontribusikan? Artinya pemuda hari ini hanya fokus dari pengaruh yang diberikan dari luar, Sekali. tidak menyaring, kemudian tidak menciptakan sesuatu dari dalam dirinya. Tidak, iya benar. Ya, Tidak mengenali apa yang ya potensi potensi. yang kita miliki sebagai pemuda. Dan Betul. ini menjadi sebuah PR kita bersama bahwa mumpung kita masih muda, untuk semua kalangan pemuda, bagaimana kita melihat problematika ini, dan ini menjadi lagi-lagi PR kita bersama, tanggung jawab kita sebagai pemuda untuk bagaimana kemudian milenial Gen Z tentunya agar kita kemudian bagaimana untuk menemukan sebuah kebakaran itu, mengembalikan hak pemuda itu tadi. Nah, itu para pemuda milenial dan Gen Z. Nah, oke. Tadi menyinggung-nyinggung juga pengaruh era digital, pengaruh digital. Nah, ini yang salah satu menjadi mungkin faktor pembeda antara moralitas pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang yang dominan dipengaruhi oleh digital saat ini. Memang banyak memberikan efek-efek yang sungguh luar biasa, terutama bagi para pemuda atau remaja yang memang sudah diasupi, diberikan asupan digital sejak dini. Ketika tidak ada pengawasan orang tua, kemudian tidak ada filter-filter yang cukup untuk menyaring hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan kehidupan di masa depan. Nah, ini di era digital, Bung Adi. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda? Karena kita mau tidak bisa dilepaskan oleh teknologi digital yang mau tidak mau kita harus memanfaatkannya. Nah, apa kiat-kiat yang perlu dimiliki oleh pemuda yang sekarang, remaja, agar bisa menggunakan digital itu secara bijak? Tentunya Boleh. ya, tentunya yang pertama kita harus menumbuhkan mindset bahwa digital, era digital atau kemajuan teknologi yang ada, kita harus dapat sharing, kita harus dapat menggunakannya dengan baik. Karena akan selalu ada dampak baik. Dampak baik berarti kan akan ada dampak buruk. Yeah. Nah, kita harus tahu dulu dampak baiknya apa dan dampak buruknya apa. Kalau dampak baiknya insya Allah kita sudah paham ya. Tapi lagi-lagi yang menjadi problematika itu kita sering terlena. Yeah, jadi betul. Bukan hanya dampak buruk, kita juga terlena begitu. Jadi kita harus punya pikir bahwa di era sekarang, di era yang serba cepat, di era digitalisasi, kita harus punya sebuah mindset yang kuat untuk apa sih kita istilahnya itu menjadi pemuda? Apa tugas kita istilahnya begitu? Apa kontribusi kita sebagai pemuda? Karena ada istilah begini, Pak. Kuasailah ilmu, jalannya dengan belajar, kekuatannya, senjatanya dengan menulis, kekuatannya dengan membaca, maka ikro misalnya. Maka dengan itu, coba kita lihat di depan kita apa yang terjadi di tengah-tengah kita, apa yang terjadi di tengah sosial masyarakat ketika kita mengkaji sebuah kajian sosiologi begitu yang hadir di tengah-tengah kita. Maka ketika sudah begitu, kita akan terus tergerak untuk menggunakan platform itu untuk hal-hal yang positif begitu. Contoh misalkan di Gerakan Rambu itu sendiri ada program bulan kita web yang mungkin berawal dari keresahan-keresahan itu. Yeah. Ada namanya kedai aspirasi program bulan kita. Jadi di tiap bulan itu kita ada 2 kali pertemuan di setiap Ahad atau di setiap minggu. Jadi setiap 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan. Kemudian yang program bulan ini salah satunya berkaitan dengan itu tadi seperti kegiatan bedah buku tentang literasi ya, tentang bedah buku, lalu kemudian sharing diskusi apa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita mendiskusikan apa yang sekiranya kita dapat ambil pelajaran, apa yang sekiranya kita dapat lakukan sebagai pemuda gitu ya, sebagai manusia yang untuk kemudian bermanfaat bagi manusia yang lain. Lalu kemudian kita ada juga program nyeduh kopi, diskusi, puisi, bahkan musikalisasi puisi, lalu kemudian
ada kita juga Rumah Podcast untuk mengimbangi digitalisasi itu tadi tentunya. Iya. Maka dengan program-program seperti inilah, dengan diskusi, dengan ngumpul, dengan gabung dengan organisasi, kita bisa saling bertumbuh, saling belajar, saling mengingatkan bahwa ini loh yang kita jalani selama ini tuh sebetulnya mungkin nggak pas, bisa jadi itu adalah sebuah logical puzzle. Betul. Cacat logika kita tuh Kesesatan berpikir. Iya, kesesatan berpikir. Kita nggak ngerti bahwa itu salah, itu keliru, mohon maaf sekali. Jadi kita bisa saling belajar, bertumbuh. Kita nggak hanya belajar, tapi kita bisa saling saling sharing. Nggak mungkin kan kita tuh istilahnya apa ya, dalam berprogres itu lemah, terus pasti ada hal positif yang dapat kita gali. Nah, nanti teman-teman uh, bisa digali apa sih yang dapat kita lakukan sebagai pemuda gitu, barangkali itu ya. Nah, tentunya berarti itu tadi ya, membiasakan budaya membaca, ya, kemudian literasi tentunya, agar uji reasoning kita, uji nalar kita memang bisa diadu, bisa memberikan ide-ide dan manfaat bagi orang banyak. Nah, itu tadi kuncinya, memang kita harus sering-sering melihat kondisi yang ada di masyarakat, ya Bung Adi. Bagaimana keadaan masyarakat hari ini, kemudian apakah sudah layak atau belum, bagaimana ketimbangan-ketimbangan yang terjadi, apa solusi yang bisa kita tawarkan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyambungkannya, menyampaikannya kepada pemerintah yang mempunyai wewenang. Nah, oke. Yang menjadi tolak ukur literasi tentunya, yang hari ini memang cukup lemah, ya Bu Adi, sebagai indikator kita. Yang menjadi kewajiban juga bagi pemuda itu, selain literasinya, Bung Adi, tentunya kita harus membuka yang namanya relasi. Nah, itu kata orang-orang. Nah, ini sejauh mana pentingnya relasi bagi pemuda, kemudian bagaimana kaitannya untuk mengembangkan diri itu dari relasi itu. Sejauh mana pentingnya relasi? Jadi saya rasa pentingnya sebuah relasi itu sangat penting begitu tentang kehidupan kita, karena dengan relasi kita bisa belajar lebih banyak lagi dengan masing-masing orang, dengan masing-masing istilahnya itu bisa kita saling belajar, kita bisa saling bertukar pikiran. Barangkali tidak hanya mentransfer sebuah narasi ilmu, tapi juga bisa mentransfer sebuah nilainya ilmu gitu, atau bahasanya mungkin nurnya ilmu. Jadi kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling berkontribusi. Contoh misalkan ya, teman-teman dari sekolah nulis nih, kita ketemu dengan penulis, kita ketemu dengan apa istilahnya tuh orang-orang yang mungkin seniman-seniman yang membuat karya-karyanya, kita bisa belajar dari situ. Yang awalnya kita mungkin cuma kepengen aja, lalu kita bisa punya, berawal dari situ bisa punya spirit yang tinggi untuk kita kemudian bisa juga ikut gitu dalam kebakaran itu. Tentunya sebuah narasi ya, memudahkan kerja-kerja baik kita. Ya, solusi-solusi saling mengingatkan ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan arah gerak pemuda, ya, bermanfaat dalam pemuda. Kemudian juga bisa menjadi motivasi tentunya. Ketika kita sudah mulai redup, mulai down dari berbagai macam aktivitas dan kesibukan kita sehari. Oke, Bung Adi, terakhir mungkin barangkali pesan dan kesan, termasuk juga kisah yang ingin diukir kembali di masa yang akan datang tentang pemuda dan masyarakat, ya, harmonisasi pemuda dan masyarakat. Nah, apa yang diinginkan dari seorang Bung Adi, entah itu melalui Rambu, organisasi-organisasi lain, komunitas lain, maupun nanti setelah terjun di masyarakat sebagai personality. Nah, apa yang diinginkan dari harmonisasi itu antara pemuda dan masyarakat dari Bung? Ya, jadi pemuda itu adalah ide-idenya, sebuah idealismenya, gagasan, ide, kemudian tenaganya, pikirannya, itu ditunggu di tengah-tengah masyarakat, kehadirannya untuk menuntaskan apa yang tengah terjadi.
dalam problematika itu sendiri terutama. Lalu kemudian barangkali yang menjadi pegangan kita sebagai pemuda ya ini harus punya narasi Pak. Kita harus punya narasi. belajar daripada sejarah, lagi-lagi tentang sejarah kita harus berbanyak literasi. Karena dengan itu yang pertama mungkin kosakata kita meningkat, kita bisa lebih lagi speak up, kita bisa lagi berbicara, kita bisa lagi menjelaskan sebuah teori-teori dalam masyarakat tentunya yang ilmunya itu sangat bermanfaat. Kita ngomong tanpa ilmu ya sama aja. Istilahnya begini, sedikitnya ada istilah saya termotivasi sedikitnya ilmu tidak bisa menutupi adab, tapi sedikitnya adab tidak bisa menutupi sedikitnya ilmu tidak bisa menutupi adab. Dengan adab dan ilmu maka tidak dengan adab dan ilmu kita seperti telanjang. Jadi betapa pentingnya adab dan ilmu itu sendiri di tengah masyarakat. Lalu kemudian kita juga harus punya sebuah pemikiran bahwa jika hidup hanya sekedar hidup gitu, babi di hutan juga hidup gitu. Jadi hiduplah dengan penuh arti, hiduplah dengan bermanfaat. Karena menurut keyakinan kita sebagai umat manusia mungkin yang beragama Islam atau Muslim, maka di masa muda ini adalah masa-masa yang lu tuh ngapain gitu masa muda lu untuk apa ya? Maka ketika ditanya nanti, ketika kita sudah berjuang mengarahkan seluruh tenaga, sudah berlelah-lelah di masa muda untuk terus berkontribusi, untuk terus bermanfaat, yang kemudian ketika kita ditanya nanti, maka kita sudah punya jalan juang ini loh ketika kita sama di dunia. Sudah pernah berjuang ya. Menjemput ya ridho sang pencipta untuk sesuatu yang hakiki. Lalu kemudian saya rasa sebagai pemuda kita punya kewajiban untuk belajar. Jadi kalau ditanya kenapa sih kita tuh mesti belajar, kenapa sih kita tuh mesti gabung organisasi, kenapa sih kita perlu bermanfaat gitu? Karena mungkin saya bisa menjawab dengan sebuah statement yang sederhana sekali. Jadi kita hidup di dunia ini ada yang menciptakan, ada sesuatu. Kalau kita berbicara dunia dengan rasional saja, dengan teoritis saja, maka itu tidak cukup. Jadi rasional dong itu tidak selalu yang masuk akal tuh. Kita berbicara kebaikan, kita berbicara ini, tapi ketika kita tidak mengerti output atau tujuan daripada kita masuk itu apa. Contoh misalkan kita ketika berpikir gitu, kenapa kok dunia ini cocok banget untuk manusia? Kenapa kok istilahnya tuh manusia cocok bisa bercocok tanam di bumi ini? Itu tidak terlepas dari sang pencipta kita, yang kemudian dari sang pencipta, dari sang maha cinta yang menciptakan manusia itu untuk melakukan sebuah kebaikan, melakukan tidak hanya hidup, hanya sekedar hidup tadi, tapi kita disuruh untuk mendapatkan hidup. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai tidak hanya pemuda, sebagai manusia, yakni belajar. Karena salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, kepada manusia yang membedakan dengan makhluknya yang lain, yakni akal budi. Ketika kita bisa berpikir, ketika kita bisa mentadaburi sesuatu yang mungkin akan kita kaitkan untuk mendapatkan tujuannya. Barangkali itu Bang Edwin. Ya, oke. Terima kasih banyak Bung Adi ya. Pesan dan kisah yang ingin diukir untuk kedepannya sebagai seorang pemuda. Ini tentunya banyak. Mau Pak, kalau satu lagi, ya. Pemuda itu harus berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis. Tuh. Yang hari ini langka ditemukan. Ya. Itu teman-teman jangan pesimis. Tentunya kita masih banyak waktu, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, untuk berkreasi, untuk mengukir sejarah, untuk memberikan manfaat. Ya, selama usia kita masih produktif, maka manfaatkanlah. Ya, jangan sampai nanti seperti yang dikatakan Bung Adi, ketika kita ditanya suatu saat kelak tentang masa muda kita tidak pernah melakukan apa-apa. Ya, nah maka hari ini mari kita buktikan bahwa ketika suatu saat nanti kita ditanya, kita pernah
berjuang seperti itu. Oke, terima kasih Bung Adi sudah hadir di podcast saya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada di luar dan tentunya untuk kita sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan kontribusi-kontribusi untuk daerah, bangsa, negara, dan agama kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi yang cukup baik bagi kita semua. Itu saja, terima kasih Bung Adi. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.